Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Intan. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, khususnya masih tentang Hoya. Salah satunya itu Hoya favorit saya sebenarnya ini ya. Ini ada saya punya Hoya manipurensis. Mungkin teman-teman ada yang tanya ya, kenapa sih mesti ditaruh di tabung-tabung atau di kotak-kotak seperti ini? Ya buat teman-teman, sebelum saya berbagi cerita, jangan lupa di subscribe ya. Saya buka dulu. Pecinta Hoya, sebenarnya untuk Hoya manipurensis ini termasuknya ini ya, agak susah didapat. Ada sih, mungkin ada, cuman biasanya mereka jualnya juga cuttingan yang masih kecil-kecil banget gitu. Bisa 2 daun, atau ada juga sih yang rimbun. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, ini Hoya manipurensis. Ini Hoya yang tergolong daunnya unik ya. Jadi bentuknya itu lucu banget gitu. Tuh, seperti apa ya, segitiga. Terus ini tuh banyak dari Asia Tenggara didapatnya ya. Terus jadi dulu tuh saya beli manipurensis ini cuman ada beberapa daun doang, sedikit. Nah tiba-tiba lama-lama tuh di rumah jadi layu. Nah pas layu saya kayak bingung juga nih mesti diapain gitu kan. Pas saya cek akar juga ternyata memang akarnya kurang bagus. Akhirnya dengan nekat ya sebenarnya, saya potong aja tuh ininya, akarnya. Saya potong akarnya, terus saya bagi 2 dari satu pohon yang kira-kira segini, dipotong jadi 2. Terus saya ini coba pakai metode sungkup. Jadi ini si manipurensis ini waktu itu kondisinya udah nggak ada akar sama sekali, Terus saya ganti ini saya kasih metannya, dia pakai lumut. Ini full lumut hidup. Terus lumutnya sebelumnya saya ini dulu ya, saya bersihkan dulu. Habis dibersihkan terus direndam pakai B1 agak ya nggak usah lama-lama lah. Terus langsung saya pakai ini media lumut basahnya, terus saya sungkup nih. Jadi saya pakai metode sungkup ini, saya pakai peralatan yang ada di rumah aja, jadi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Ini saya pakai ini botol bekasan ini ya, bekas kopi yang 1 liter itu saya potong, saya buang atasnya sininya, karena kan dia makin lama makin tinggi, jadi kita sambung aja nih jadi 2 botol. Nah untuk prinsipnya kalau yang disungkup ini nggak perlu disiram. Jadi pas awal kita tanam aja itu kita semprot, medianya disemprot, terus daunnya juga boleh disemprot, langsung kita masukin aja ke sungkupnya. Nah untuk penyiramannya kalau disungkup itu kita nggak usah sering-sering, karena dengan disungkup itu dia nanti akan menghasilkan embun kayak uap-uap ini. Kalau kena panas kan dia akan mengembun ya. Nah embunnya itu nanti yang akan menjaga kelembapan si medianya. Jadi nggak perlu disiram tiap hari, dibuka tutup nggak perlu. Justru dengan buka tutup itu kan sebenarnya jadi udaranya dia harus jadi kaget gitu dengan udara di dalam sama yang di luar. Jadi sesekali aja kalau memang kering banget boleh kita semprot gitu. Ternyata dengan disungkup si manipurensis ini cepet banget ini bertambah daunnya gitu. Ini dari setiap ketek-ketek daunnya ini juga dia tumbuh ini ya, tumbuh tunas-tunas baru. Nih, ini yang tadinya cuma 2 daun tanpa akar, dia bisa tumbuh lagi tuh, bercabang ya, bertunas. Nih tunasnya tuh udah ada 3 daun,
ini mau ada tunas baru lagi juga. Tuh, begitu juga dengan yang ini. Tuh, cuman ya kita harus sering-sering lihat juga ya, kalau di sungkup itu biasanya suka banyak ininya, kutu putih. Jadi memang sebenarnya nggak usah disungkup. Untuk tanaman Hoya memang cenderung sering ada kutu putihnya. Jadi buat teman-teman harus sering-sering cek, rajin lihat ya. Biasanya di ketek-ketek daun ini suka ada kutu putihnya. Nah, kalau saya biasanya kutu putih itu saya kasih antrakol. Kalau nggak antrakol ya kita ini aja, kita bersihin. Cuma kan kalau banyak kan kita nggak mungkin dibersihin satu-satu. Jadi biasanya semprot aja dengan antrakol bisa. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya bukan cuma untuk Manipurensis aja yang udah saya lakukan penyelamatan ya. Jadi ada juga ini Hoya ini nih, Hoya Macrophylla ini. Macrophylla ini juga sama. Kemarin ini juga di layu, rusak juga gitu. Ini saya pakein lakban. Ini kita buka dulu ya. Ini juga awalnya sama. Dia tadinya rimbun punya saya ini. Cuma kok lama-lama layu. Akhirnya ya memberanikan diri lagi tadi. Kita potong tanpa akar juga ini. Ini tanpa akar. Ini nggak ada akarnya juga nih. Ini saya coba pakai Sphagnumos karena lumut hidupnya habis, jadi pakai Sphagnumos. Ini bagus juga tuh. Ternyata akarnya dia udah mulai keluar. Ini dengan metode sungkup juga. Nih, sama kayak tadi si Manipurensis yang tidak yang nggak ada akarnya. Terus dia pakaian ini media Sphagnumos. Disungkup ini dia memang lebih cepat banget tuh, akarnya dia udah keluar. Tuh, dia daunnya juga kelihatan seger. Tuh. Nah, ini juga saya lakukan sama si Mitrata. Nah, kalau Mitrata ini baru saya sungkup, baru ada seminggu. Nah, tuh. Ini juga sama nih, kemarin dia layu. Saya buang juga, cut aja udah langsung itunya akar lama. Biasanya akar lamanya tuh yang bikin busuk itu kalau dia udah kelihatan coklat. Itu makanya udah langsung saya potong aja. Emang sih gambling ya. Cuman ya alhamdulillah nih masih survive. Tapi masih agak layu ya, karena kan memang lama juga prosesnya. Kita bisa pakai apa aja nih, pokoknya alat-alat yang ada di rumah yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan. Oh iya, untuk sungkup itu juga harus pakai tempat yang bening ya. Maksudnya bening tuh yang matahari itu masih bisa masuk gitu. Jadi karena kan tumbuhan juga butuh sinar matahari untuk berfotosintesis ya. Jadi jangan pakai tempat yang gelap, biasanya kurang bagus. Jadi harus pakai yang bening kayak gini, jadi mataharinya tetap masuk. Oke, ini saya taruh di luar. Iya, untuk Hoya Manipurensis ini sebenarnya untuk perawatannya sih sama aja ya, maksudnya seperti Hoya yang lain-lain. Cuma kalau di saya ini termasuknya yang agak ribet karena kemarin itu tadi. Jadi dia mungkin kaget dengan lingkungan yang baru gitu, jadinya dia layu gitu. Terus ini saya dapat udah kurang lebih sudah ada setahunan ya, setahun yang lalu. Jadi untuk ininya juga termasuk lama untuk pertumbuhannya. Jadi untuk menambah daunnya itu awal-awalnya lama banget, mungkin karena memang dari awal akarnya udah nggak sehat. Tapi setelah saya sungkup kayak gini, dia lumayan cepet untuk nambah daunnya ini gitu. Tuh, buat teman-teman mungkin kalau ada yang lagi ngerawat Hoya dan buat teman-teman yang lagi ngerawat Hoya, mungkin misalnya Hoyanya ada
bermasalah atau mungkin layu atau kuning, kita perlu cek dulu akarnya. Mungkin atau bisa juga dia karena jenuh dengan media tanamnya, bisa juga. Jadi dia bisa layu, rontok gitu, atau dia kaget dengan suhu udara juga, karena ada beberapa Hoya yang nggak suka dengan yang panas, atau ada juga yang suka dengan suhu yang panas gitu. Nah, kalau yang Manipurensis ini saya rasa masih dia betah banget di sungkup, jadi saya nggak saya keluarin dari sungkupan. Makanya awalnya sih sungkupannya pendek ya, karena dia makin lama makin tinggi, ini saya tambah lagi gitu. Pecinta Hoya, sebenarnya untuk Hoya Manipurensis ini termasuknya ini ya, agak susah didapat. Ada sih, mungkin ada, cuman biasanya mereka jualnya juga cuttingan yang masih kecil-kecil banget gitu, bisa 2 daun, atau ada juga sih yang rimbun. Oke, mungkin cukup sekian berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman.